Space, Lingkar Gagasan Perempuan. Sejarah panjang keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif telah dimulai sejak pemilu tahun 1955. Namun, ketentuan tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% baru muncul melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dan dengan beberapa kali perubahan sampai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 245 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan batas kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam pencalekan. Ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan ini masih sebatas proses penyelenggaraan pemilu dan belum pada hasil pemilunya. Dalam penyelenggaraan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, di dalam kepengurusan partai politik harus ada keterwakilan 30% perempuan di dalam struktur kepengurusan tingkat pusat partai politik. Yang kedua, partai politik yang akan berkontestasi maka mewajibkan daftar bakal calon legislatifnya sebesar 30% keterwakilan perempuan. Pada saat penyusunan bacalek juga ditentukan kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan yang terakhir, harus ada nantinya daftar bacalek yang diumumkan sebelum dilakukannya kontestasi melalui pemilu. Padahal kita tahu yang diharapkan adalah keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif, yaitu hasilnya bukan sekedar pemenuhan aspek administratif ketika akan melakukan kontestasi di pemilu. Kita semua tahu bahwa perempuan tidak hanya berhak untuk berpolitik, tapi perempuan juga wajib berpolitik. Karena dengan perempuan berpolitik, perempuan dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan bagi perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini telah hadir di acara Women Ways, Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Ibu Dr. Pinky Saptandari. Beliau adalah dosen di Departemen Antropologi Universitas Airlangga. Selamat datang Ibu Pinky di kampus UIN. Sudah mengundang, alhamdulillah saya bisa menikmati fasilitas yang luar biasa. Terima kasih. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Airlangga, S2 dan S3-nya di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau juga masih aktif berorganisasi dan banyak sekali organisasinya. Mulai Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Antropologi Indonesia, Ketua Umum Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Jawa Timur, kemudian Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, kemudian pengurus Lansia Sejahtera Surabaya, pembina Yayasan GNI, Ketua 2 ISWI Jawa Timur, serta Ketua Pusat Studi Afrika di FISIP Unair. Luar biasa buat beliau. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan perempuan dan politik, khususnya mengenai 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kita, para aktivis perempuan, tentunya sudah merasa agak miris. Kenapa sekian lama ternyata kuota 30% itu belum pernah tercapai di Indonesia. Menurut Bu Pinky, kalau kita lepas dari bicara kuota,
mengapa perempuan itu perlu berpolitik? Iya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, karena banyak orang merasa bahwa kenapa harus perempuan harus berpolitik, gitu ya. Jadi dijawabnya adalah bahwa politik itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya. Bahwa ketika kita mulai dari lahir sampai meninggal itu dibuat berada dalam suatu aturan-aturan. Apakah itu aturan yang berkaitan dengan kependudukan, kemudian tentang pendidikan, tentang kesehatan dan sebagainya, mulai dari lahir sampai meninggal. Nah, karenanya kita harus mengetahui bahwa semua kebijakan itu adalah produk politik. Nah, sebagai warga negara kita harus paham bahwa produk politik ini dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat. Yang wakil rakyat ini adalah wakil dari partai politik. Nah, karenanya walaupun kita tidak masuk langsung ke politik praktis, tapi kita harus paham bahwa ada orang yang mendapat kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya kebijakan negara ini. Dia menggunakan kewenangannya untuk membuat aturan, kemudian dia mengawasi pemerintah, dia juga kemudian menyusun anggaran untuk pemerintahan selama 1 tahun, termasuk untuk kepentingan perempuan dan anak. Jadi kalau kita apolitik, tidak paham politik, maka ini akan menjadi semacam bumerang untuk kita sendiri. Karena sebagai orang yang diatur, kita jadi manut-manut saja. Tidak bisa menyuarakan gagasannya. Tidak ikut membuat keputusan politik. Kalau anggarannya tidak ada atau tidak memadai, kita juga nggak paham gitu. Jadi berpolitik itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan kemudian kita harus berpolitik praktis, biarkan saja yang punya bakat, minat atau hobinya di dalam kehidupan politik dan kemudian ingin menyalurkan sebagai anggota parpol dan kemudian menjadi anggota legislatif atau bahkan maju sebagai calon bupati, wali kota, gubernur, tidak menjadi masalah. Tapi sebagai warga negara biasa pun seorang perempuan itu harus paham urusan sampah, urusan listrik, urusan air bersih itu bagian dari politik. Iya, baik, sepakat. Tapi persoalannya adalah ketika kita hanya paham, tapi kemudian tidak masuk di dalam sebuah sistem, dalam hal ini khususnya ada lembaga legislatif, maka kita kan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting, yang strategis bagi perjuangan perempuan dan anak itu sendiri. Nah, saat ini di masyarakat sering pula dianggap politik itu kotor, bukan ruangnya perempuan. Yang kemudian perempuan pun juga berat mengakses masuk ke dunia politik itu. Nah, ketimpangan posisi perempuan yang semacam ini sebenarnya oleh negara berusaha diseimbangkan dengan adanya affirmative action, kuota 30% keterwakilan perempuan. Persoalannya ternyata juga tidak untuk hasil pemilunya, tapi masih dalam proses pencalekan, dalam proses penyelenggaraan pemilu, dalam proses pemenuhan aspek administrasi. Nah, kalau menurut Bu Pinky, kenapa sih batasnya kok 30%? Padahal kan 30% belum tentu jadi, gitu kan? Iya, sebetulnya itu affirmative action-nya ya, bahwa kebijakan afirmasi itu memang tidak mudah ya, tarik menarik kepentingan itu ya. Sebetulnya 30% itu kan minimal seharusnya ya, karena mengacu pada negara-negara yang maju, negara-negara yang sudah mendorong keterwakilan perempuan dalam politik itu ternyata ketika mendekati 50% bahkan lebih, maka ini menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat, dan juga mempunyai manfaat untuk bangsa dan negara juga gitu. Jadi ini intinya bahwa kebijakan afirmatif itu minimalnya harus dapat terpenuhi, tetapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Cuman kan kendalanya sangat luar biasa karena kita lihat dari tiap pemilu itu kan
harapan kita selalu belum tercapai. Gitu ya. Selalu kok nggak dapat lagi. Nah itu kendalanya memang secara kultural. Ya, kita lihat bahwa kultur masyarakatnya sendiri tidak kondusif. Tadi masih ada anggapan bahwa dunia politik, dunia kotor, dunianya laki-laki, rapatnya harus malam. Yang bilang rapatnya harus malam siapa? Gitu kan? Itu kan memang dikemas supaya perempuan nggak masuk. Gitu ya. Sudah dapat izin suami belum? Kalau orang tuanya mengizinkan, keluarga mendukung atau tidak. Kemudian ada uangnya enggak, kan itu juga modal. Dan seringkali perempuan kan tidak punya aset yang cukup kecuali dia seorang pengusaha yang kemudian punya modal untuk masuk ke dunia politik. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka seperti saat ini, modalnya lebih besar. Kalau nggak punya nama besar, nggak terkenal, ya kalau jangan harap kepilih. Orang tidak punya modal, misalnya Mbak Nis atau saya, lalu ada yang meminang dalam artian, kamu masuk aja di partai melalui partai saya, apakah menjadi caleg ataupun jadi calon bupati atau apa. Menurut saya nggak punya modal, nggak apa-apa. Nanti kita yang hati-hati juga. Di belakangnya ada tawar-menawar apa nanti, gitu ya. Harus membayarnya mencicil dengan kewenangannya dia sebagai bupati, proyek ini, proyek itu adalah untuk kepentingan partainya misalnya itu. Jadi buat seorang perempuan memang kendalanya internal eksternal. Internal itu tadi bahwa ada hambatan tidak boleh, kemudian juga harus bersaing dengan sesama temannya di partai yang juga belum tentu ikhlas terhadap perempuan sebagai calon, gitu ya. Jadi nomor juga mempengaruhi ya. Kalau nomornya dapat nomor besar, ya tentu sulit. Gitu. Tapi untuk mendapatkan nomor kecil, itu persaingannya kamu siapa? Gitu. Ini jatahnya anaknya ketua umum, ini jatahnya pembina dan sebagainya. Jadi ya agak sulit gitu. Memang di sini sebenarnya amanah undang-undang juga gitu ya, seperti tadi penentuan nomor sekarang perempuan sudah cukup agak diberi fasilitas lah dengan 1, 2, 3 laki-laki maka berikutnya harus perempuan, kemudian dan demikian seterusnya begitu, yang artinya kemudian perempuan itu tidak lagi harus nomor sepatu gitu kan, tapi bisa agak tinggi. Jadi problemanya itu adalah pada selain kultur masyarakatnya sendiri, kan kita juga tahu kultur masyarakat itu tercermin juga dalam kulturnya partai politik, ya, bahwa dominasi patriarki masih sangat kuat. Kemudian juga nepotisme kita lihat sekarang, ya kan, anaknya siapa, menantu siapa, bagaimana satu keluarga itu bisa ada yang jadi ini, jadi ini, jadi itu. Jadi semuanya tuh ada semacam pemaafan, kemudian juga pembiaran juga. Masyarakat ini kan pemaaf juga ya, jadi pelupa, pemaaf gitu. Jadi yang penting Yang penting itu orang terkenal. Misalnya gitu. Yang dipilih berdasarkan popularitas. Betul, sampai 5 juta suara. Track record menjadi tidak penting. Dan memang pemilih kita ini adalah pemilih yang masih sangat orientasinya jangka pendek, ya. Makan siang gratis, sembako, bansos itu. Di luar itu suruh mikir yang apakah ini qualified, apakah ini nanti akan berkontribusi untuk memperjuangkan hak saya untuk sebagai kelompok minoritas, ya. Itu tidak menjadi perhatian karena kebutuhan sesaat, ya. Jadi kebutuhan praktis menghilangkan atau melupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Tapi itulah masyarakat kita ya, Bu Pinky, yang kemudian ketika sudah terpilih mau nggak mau kita ya harus mengikuti dan menjalankan gitu ya. Kalau KPU kemarin sudah mengumumkan, ya sudah, kita mau apa lagi, dan itu ternyata perempuan hanya 19,5% yang bisa melenggang ke Senayan gitu ya. Menurut Bu Pinky, solusi apa yang bisa ditempuh? Karena Rwanda pun bisa mengantarkan 61% perempuannya untuk menjadi anggota parlemen. Dan kemudian beberapa negara
yang notabene berada di Amerika Latin ya, seperti Kuba, Nicaragua, Andorra, Meksiko, iya berhasil gitu ya, lebih gitu ya dari 30%. Sementara kita belum. Kalau negara maju seperti Selandia Baru itu, Swedia, kita kan nggak perlu mempertanyakan gitu ya, mungkin mengenai kesadaran politiknya. Nah, kalau di Indonesia solusi apa yang menurut Bu Pinky bisa sampaikan? Pendidikan politik ya. Jadi pendidikan politik pada keluarga, pada masyarakat, pada sekolah-sekolah, dan itu harus dimasukkan. Bahwa pendidikan politik itu bukan menyuruh orang harus berpolitik, tapi paham bahwa dalam kehidupan kita itu semua diatur atau dikendalikan oleh masalah politik. Hanya nanti kan kita tinggal memilah dari sebagian perempuan ini, adakah yang kemudian potensial dan kemudian bisa kita dorong untuk menjadi wakil. Tapi yang tidak menjadi wakil itu juga bisa menjadi pendorong, menjadi pelaku untuk mengkampanyekan pilihnya pilih si A, si B dan sebagainya, dan jangan memilih orang karena bantuan-bantuannya. Jadi kuncinya adalah pendidikan politik melalui keluarga, karena setahu saya keluarga-keluarga yang mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk paham politik, ngerti tentang kebangsaan dan sebagainya, itu jauh lebih terbuka, lebih mudah untuk menyerap informasi-informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dibandingkan yang apolitik, yang tidak paham politik. Baik, terima kasih banyak Ibu Pinky telah hadir dalam acara Women Base di kampus UIN Sunan Ampel. Kita perlu garis bawahi bahwa satu hal yang penting di dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif, maka kata kuncinya adalah memberikan pendidikan politik dan kemudian juga mensosialisasikan bagaimana hak-hak politik yang harus dimiliki oleh warga negara. Karena sekali lagi, berpolitik tidak hanya merupakan hak perempuan, tapi juga berpolitik merupakan kewajiban perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Pinky.